warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang gelombang mekanik. Di antaranya ada gelombang transversal dan longitudinal, kemudian panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat gelombang, dan terakhir ada fase gelombang. Nah, untuk gerak gelombang sendiri di sini ada tiga bahan yang akan kita bahas. Ada definisi gelombang, kemudian gejala umum gelombang, ada gelombang berjalan dengan gelombang stasioner. Kali ini kita akan fokus membahas tentang definisi gelombang. Nah, gelombang sendiri adalah getaran yang merambat. Gelombang itu dibagi berdasarkan arah rambat dan berdasarkan medium. Gelombang berdasarkan arah rambat, di sini ada gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya ada gelombang cahaya. Kemudian yang kedua, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang searah dengan arah rambat. Contohnya ada gelombang permukaan, gelombang bunyi, dan pegas. Nah, ini adalah gambar contoh dari gelombang longitudinal pada selinki atau pegas. Kemudian yang kedua ini adalah contoh dari gelombang transversal. Nah, ini gelombang transversal pada tali. Kemudian kalau gelombang berdasarkan medium di sini ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membentukkan medium. Nah, contohnya ada gelombang laut dan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak butuh medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Nah, di sini ada tabel yang membedakan antara gelombang elektromagnetik dengan gelombang mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik di sini tidak memerlukan medium, kemudian termasuk gelombang transversal, dia punya kecepatan di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan dapat mengalami polarisasi. Sedangkan gelombang mekanik dia memerlukan medium, kemudian termasuk gelombang longitudinal. Nah, kecepatannya di vakum itu adalah 0 dan tidak dapat mengalami polarisasi. Ada besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, ini adalah gambar contoh dari gelombang transversal pada tali. Ya, kalau yang kanan di sini adalah gelombang longitudinal pada selinki atau pegas. Nah, masing-masing di sini punya besaran-besaran. Ada arah getaran, ada periode, ya, ada lambda. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas adalah besaran-besaran pada gelombang, yaitu ada amplitudo, ada panjang gelombang, ada frekuensi gelombang, ada periode gelombang, ada kecepatan rambat gelombang, ada fase dan beda fase gelombang, serta energi dan intensitas gelombang. Nah, kita bahas yang pertama itu periode gelombang. Nah, biasanya disimbolkan dengan T besar. Periode gelombang ini adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Nah, dirumuskan sebagai T besar sama dengan T kecil dibagi N. Sedangkan frekuensi gelombang itu dilambangkan dengan F kecil, adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Dirumuskan F sama dengan N dibagi T. Nah, N itu adalah jumlah getarannya. T kecil itu adalah waktu yang diperlukan. Nah, periode dengan frekuensi ini punya hubungan. Hubungannya apa? Nah, hubungannya T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Ada pula besaran gelombang yaitu cepat rambat gelombang. Nah, dirumuskan sebagai V sama dengan lambda dibagi periode atau V sama dengan lambda dibagi dengan dikali dengan frekuensi. Kemudian untuk mencari lambda juga di sini kita bisa memakai rumus S dibagi N. Nah, lambda sendiri di sini adalah panjang gelombang, S itu adalah jarak gelombang, dan N itu adalah jumlah gelombang. Kemudian ada fase dan beda fase gelombang. Nah, fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Nah, di sini fase gelombang secara matematis disebutkan sebagai sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Dengan rumus T kecil dibagi periode atau waktu dibagi periode ditambah X dibagi lambda.
Nah, di sini sudut fase adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Di sini theta itu nilainya adalah 2pi dikali fase atau 2pi dikali T kecil dibagi T besar ditambah X dibagi lambda. Kemudian ada yang dinamakan dengan beda fase. Nah, beda fase ini adalah selisih antara satu fase dengan fase lain. Nah, berikut adalah contoh dari perbedaan beda fase ya. Jadi, yang garis panah merah ini menandakan artinya si gelombang ini beda fase. Jadi ada dua buah gelombang yang berbeda fasenya. Seperti itu. Nah, oke, contoh soal di sini berikut merupakan gambar gelombang transversal. Nah, teman-teman tentukan frekuensi getaran, panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang. Oke, di sini kita dapat dilihat ya dari gambar bahwa nilai T besar atau periodenya bisa kita cari dari rumus T kecil dibagi N. T kecilnya itu adalah waktu ya yang ditempuh nih pada dua gelombang, yaitu 8 sekon dan dibagi dengan N. Nah, ini satu bukit, satu lembah itu artinya adalah satu gelombang. Berarti ada dua bukit dengan dua lembah, artinya ada dua gelombang. Maka nilai periodenya adalah 8 dibagi dengan 2. Maka nilai periodenya adalah 4 sekon. Kemudian untuk mencari frekuensi kita bisa menggunakan hubungan ya antara frekuensi dengan periode, di mana frekuensi itu adalah 1 dibagi T atau 1 dibagi periode. Maka nilai frekuensi adalah 1 dibagi 4, yaitu 0,25 Hz. Kemudian untuk mencari panjang gelombang, di sini rumusnya adalah lambda dibagi S. Lambda sama dengan S dibagi N. Nah, S di sini adalah jarak keseluruhan gelombang, yaitu 16 cm. Kemudian N adalah jumlah gelombang, yaitu 2. Maka 16 dibagi 2. Nah, nilai lambdanya ini adalah 8 cm. Dan terakhir, untuk mencari cepat rambat gelombang di sini, kita menggunakan rumus V sama dengan F dikali lambda. Nah, frekuensi tadi kita dapat 0,25. Kemudian lambdanya adalah 8, maka 0,25 dikali 8 adalah 2 meter per sekon. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, di sini ada seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti pada gambar. Nah, jika ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon, tentukan besar panjang gelombang dan cepat rambat gelombang di atas. Oke, di sini pada gambar terdapat dua gelombang, yaitu ada dua bukit dengan dua lembah dengan panjangnya 50 cm. Maka di sini nilai lambdanya itu adalah X dibagi N ya. Maka 50 dibagi dengan 2, itu sama dengan 25 cm. Kemudian untuk mencari cepat rambatnya, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T. Nah, T-nya itu bisa kita cari dari rumus T kecil dibagi dengan N, yaitu 0,5 dibagi dengan 2, yaitu 0,25 sekon. Maka untuk V sama dengan lambda dibagi dengan T, yaitu 25 dibagi 0,25 sama dengan 100 cm per sekon. Jadi untuk nilai panjang gelombang di sini adalah 25 cm dan cepat rambat gelombang di sini adalah 100 cm per sekon. Sekian video dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.